sehat selalu ya. Kami mahasiswa Unpam dari jurusan akuntansi semester 2. Kita kenalan dulu ya guys sebelumnya. Yang pertama ada gue di sini, nama gue Diki Rispendi, mahasiswa jurusan akuntansi semester 2 dari kelas 02 Sake 003. Terus ada teman gue juga nih, namanya Muhammad Rafiul Derajat, Sandra Putri Safina, Jolinar, dan yang terakhir namanya Miftahul Jana. Kita masih di kelas yang sama ya guys. Segitu aja ya perkenalannya. Tahu gak guys, kalau komputer itu pada saat awalnya dibuat sebagai kalkulator mekanik atau mesin penghitung loh. Hal tersebut merujuk pada istilah komputasi yang berarti perhitungan. Sehingga komputer berarti orang atau alat yang digunakan untuk berhitung. Tapi seiring dengan perkembangan zaman komputer terus berevolusi menjadi mesin yang serbaguna dalam kegiatan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Pada mulanya, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computere yang berarti menghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Charles Babbage menyelesaikan prinsip komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancang diberi nama mesin analitis, yang mampu melaksanakan apa saja yang bisa digunakan kalkulator. Namun, sayangnya berhubung pada abad ke-19, teknologi belum maju. Beliau tidak merampungkan mesin analisis tersebut. Enggak sobat, dalam perkembangannya komputer memiliki 5 generasi yang berbeda loh. Generasi yang pertama yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1955. Komputer generasi pertama yaitu UNIVAC dan ENIAC. Menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Wah, gede banget ya sob. Selain itu, pengoperasian komputer ini sangat sulit dan biayanya sangat mahal loh guys. Dana yang diperlukan perangkat tersebut mencapai 1 juta US dollar. Mahal banget ya guys. Harga segitu mah gue bisa beliin seblak buat satu kampus Unpam. WK. Pengguna komputer ini harus menggunakan kartu berlubang atau disebut punch card serta pita kertas untuk melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa print out. Tahu nggak guys, kalau tujuan utamanya pembuatan komputer ENIAC ini untuk membantu US Army loh, agar dapat menghitung target sasaran bom pada Perang Dunia Kedua. Pada generasi kedua pada tahun 1964 sampai 1971, teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan komputer generasi kedua ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan tabung vakum dengan bentuk yang lebih kecil serta hemat energi. Selain itu, biaya pembuatan komputer ini pun jauh lebih terjangkau dibandingkan komputer generasi pertama. Pada periode inilah bahasa pemrograman mulai diperkenalkan guys. Komputer generasi pertama menggunakan bahasa mesin dan generasi kedua menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi guys, seperti universitas, perusahaan hingga pemerintahan. Tahun 1965 sampai 1971, komputer generasi ketiga dimulai dengan menggunakan integrated circuit atau ICS yang digunakan sebagai komponen dasar komputer, bukan lagi menggunakan transistor. Namun, transistor tetap digunakan dengan ukuran yang diperkecil.
Komputer generasi inilah cikal bakal yang menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi yang dapat membuat operator dapat berinteraksi. Komputer generasi ketiga ini 10.000 kali lebih cepat dibandingkan komputer generasi pertama loh guys. Komputer ini sudah menggunakan visual display, dapat menggunakan suara. Selain itu, komputer generasi ketiga ini sudah dapat melakukan multiprocessing dan juga dapat melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer ini juga lebih murah dan juga dapat dijangkau masyarakat umum. Pada tahun ini juga komputer berkembang dengan sangat pesat. Tahun 1971 sampai sekarang adalah komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan memiliki beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Pada periode inilah, Intel menjadi perusahaan pengaruh terhadap perkembangan mikroprosesor yang menciptakan cikal bakal komputer canggih seperti sekarang ini. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Pada tahun 1985, perusahaan Apple mengeluarkan sistem operasi komputer yang bernama Macintosh atau orang Indonesia biasanya bilang Macintosh. Pada generasi keempat ini, cikal bakal komputer jingjing atau yang disebut sebagai laptop tercipta. Sekarang hingga masa depan, komputer generasi 5 masih dalam tahap pembangunan, di mana generasi ini memilih kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat. Tentunya generasi ini sangat canggih. Komputer ini dibuat dengan kecerdasan buatan atau yang disebut dengan artificial intelligence. Saking canggihnya komputer ini, para ilmuwan mencoba membuat yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia guys. Wah, gak kebayang ya guys jadinya kayak gimana canggihnya komputer di masa yang akan datang. Nah itu dia sobat, evolusi komputer atau sejarah awal mulanya komputer yang kita gunakan sehari-hari. Nah segitu aja ya mungkin yang bisa kita sharing. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf ya guys. Semoga suka dan bermanfaat sama videonya. Salam sehat dan sayang dari kita. Sekian dan terima kasih.